wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Hidayatul Rahman MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matil imani wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta para pengurusnya, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti Allah pertemukan dengan masalah. Betul nggak? Ya. Orang-orang sukses itu adalah orang yang bisa melewati masalah. Sementara orang gagal adalah orang yang kalah di hadapan masalah. Nah, hadirin, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa melewati masalah, dan masalah itu menjadi tangga-tangga kesuksesan mulia untuk kita semuanya. Gimana caranya? Hadirin, mari kita renungkan satu hadis yang diajarkan atau satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda begini, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Diulang lagi hadirin oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Setelah itu Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz agar membaca doa ini selepas sholat. Apa doanya? Nah, ini doa hadirin kalau kita renungkan, insya Allah doa yang mengantarkan kita semuanya tegar melewati berbagai kesulitan dan masalah hidup, insya Allah. Jika kita bisa melewati itu dengan pertolongan Allah, maka di depan sana adalah kesuksesan dan kemuliaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ini doanya hadirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin sebagian kita sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Ayo kita baca sama-sama, saya terlebih dahulu dan hadirin mengikutinya.
Allahumma Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni ibadatik. Ya. Yang pertama, menarik sekali nih doa hadirin. Karena Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz untuk tidak lepas membaca doa ini habis sholat. Ya. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Berarti kalau butuh bantuan Bapak Ibu, berarti banyak orang yang berat untuk bisa berzikir. Betul tidak? Iya kan? Nah, zikir itu apa? Zikir itu hadirin, kalau diurai maknanya ada dua. Sebab zikir itu berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya pertama menyebut-nyebut dan yang kedua mengingat-ingat. Yang pertama apa hadirin? Menyebut. Yang kedua mengingat-ingat. Jadi ketika kita diajarkan oleh Allah agar setiap saat kita menyebut-nyebut Allah, dan setiap saat pula kita mengingatinya. Nah, ini penting hadirin. Dampak orang yang menyebut Allah dan mengingati Allah, dia akan tegar dalam hidupnya insya Allah. Nah, satu contoh misalnya hadirin, kalau kita sukses, kekayaan yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, kalau menyebut asma Allah membuat kita tawadhu, betul nggak? Misalnya diberikan kemelimpahan harta, anak-anak yang banyak, sehat semua, ya kan, terbebas dari COVID, maka kita ingat Allah apa? Alhamdulillah, semua titipan darimu ya. Nah, itu membuat kita tidak jumawa, membuat kita tawadhu. Semua itu terjadi karena Allah yang memberi, ya. Tetapi ketika kita ditimpa oleh masalah, ketika kita ditimpa oleh kesulitan yang tentu itu diizinkan oleh Allah, maka kita ingat Allah. Ketika kita ada masalah, ya Allah, kebaikan apa yang hendak Engkau berikan dari masalah ini? Kebaikan apa yang hendak Engkau titipkan dari kesulitan ini, ya Allah? Nah, hadirin, kenapa? Karena kesulitan dan masalah itu bertemu dengan diri kita itu atas seizin Allah. Maka ketika kita ingat Allah, Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kalau Allah Maha Besar, dunia dan seluruh masalahnya, dunia dan seluruh kesulitannya itu kecil di hadapan Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah yang Maha Besar, lalu kemudian Allah menitipkan kekuatannya kepada diri kita, hadirin, insya Allah masalah dan kesulitan hidup itu menjadi kecil dengan sisi Allah. Saya kasih contoh hadirin. Dalam Al-Quran, orang yang ketika ditimpa kesulitan, dia berzikir dan mengingat Allah, maka sudah apapun kesulitan itu hilang. Contohnya apa? Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu kan pernah dipenjara oleh Allah, hadirin. Di mana dipenjara? Di dalam perut paus. Kenapa dipenjara seperti itu? Karena Nabi Yunus itu, hadirin, meninggalkan kaumnya yang taklek. Kaumnya taklek, suruh beriman kagak mau. Akhirnya kesal itu Nabi Yunus, ditinggal kaumnya dalam keadaan kesal. Lalu kemudian ditegur oleh Allah, bukan begitu Nabi Yunus. Maka kemudian Nabi Yunus diberikan hukuman. Hukumannya apa? Ditelan oleh ikan paus. Dan ketika ditelan oleh ikan paus, segera, ini kesulitan bukan Pak? Dan itu adalah lockdown tingkat tinggi, ya. Ya, lockdown tingkat tinggi itu, ya kan? Kagak bisa ngapa-ngapain kan? Bergerak aja susah gitu kan? Tapi dalam kondisi yang super sulit seperti ini, hadirin, dia ingat Allah. Nah, kalau dia ingat Allah berarti berzikir nggak Pak? Kan zikir menyebut-nyebut dan mengingat. Dia ingat Allah lalu kemudian berzikir. Apa zikirnya? Ada dalam Quran surat Al-Anbiya, ayat yang ke-80 kalau nggak salah. Quran surat Al-Anbiya bunyinya begini: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang aku agungkan dalam hidup ini kecuali Engkau, ya Allah.
Tidak ada tempat bersandar dalam hidup ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Makna la ilaha illallah itu kalau diurai sangat luas tadi. Lalu kemudian ketika mengagungkan Allah seperti itu, bahwa tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat bersandar kecuali Engkau ya Allah, maka Nabi Yunus menyadari, Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Sementara hamba, ini kuntu minadh dhalimin, hamba banyak salahnya ya Allah, ampuni ya Rabbana. Apa yang terjadi hadirin setelah membaca itu berulang-ulang? Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ikan paus itu dirancang oleh Allah untuk tidak melukai Nabi Yunus dan tidak membuat mati Nabi Yunus, ya kan? Dan kemudian ikan paus itu hadirin mengantarkan Nabi Yunus ke pinggiran pantai, lalu kemudian memuntahkannya kembali. Dan dalam Quran surat As-Saffat Allah berfirman, sekiranya Nabi Yunus tidak berpikir seperti itu, maka apa yang terjadi? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti kami akan menghukum Nabi Yunus di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Dahsyat enggak, Pak? Jadi dampak zikir dalam kehidupan kita dahsyat enggak kalau begitu? Makanya hadirin, sekarang kan anak-anak belajarnya online kan Pak Bu? Ya Bu? Disuruh belajar, awalnya belajar, habis itu ngapain kira-kira? Nah, ya sama kayak anak saya juga. Kita dipelotot-pelototin kan, belajar, tetap aja, ya kan? Nah, jadi dalam kondisi seperti itu jangan hanya mengandalkan otot, tapi andalkanlah juga hati. Hati yang tersambung dengan siapa? Allah. Siapakah yang memegang hati anak-anak kita? Allah. Dia laporan sama yang punya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, berikan ilmu kepada hamba agar bisa mendidik anak hamba dengan baik ya Allah. Lembutkanlah hati anak hamba ya Allah, agar kalau dinasihati mau menerima ya Allah. Begitu hadirin. Ketika kita bilang seperti itu tuh bagian dari zikir. Betul tidak? Jangan cuma ngandelin otot Bu, ya kan? Kalau cuma ngandelin otot, oh, kata ibu saya, Ustaz, yang mana itu orang Madura ya, kata ibu saya, cong, mohon colok pria, bani kebayana Gusti Allah, la colpak. Itu bahasa Inggris bagian timur ya. Jadi itu bahasa Madura Pak ya. Kalau diterjemahkan, ya. Nah, sekiranya mulut ibu ini bukan made in Allah, ya kan? Nasihatin kamu dari dulu udah soplak kali, kira-kira gitu. Saking badannya tuh, alhamdulillah sekarang udah gak badan. Jadi hadirin apa? Jangan cuma ngandelin otot, ya kan? Otot kita terbatas, tetapi kalau kekuasaan Allah, kehebatan Allah tidak terbatas. Sebagaimana Nabi Yunus bersandar kepada siapa? Jadi zikir itu intinya apa hadirin? Ketika sukses ingat siapa? Allah. Ketika sukses, kesuksesan ini apa yang kau inginkan ya Allah? Apakah hamba engkau inginkan semakin taat kepadamu? Atau ini ujian ya Allah? Dan tanya. Kalau ada kesulitan, apa yang kau inginkan dengan kesulitan ini ya Allah? Beri kemampuan agar hamba tidak putus asa. Begitu hadirin. Itulah zikir. Berapa banyak orang yang tidak kuat berzikir, sehingga ketika dia sukses, dia sombong. Dan ketika dia ditimpa masalah, dia putus asa. Nah, saat itu dia tidak berzikir. Itu sebabnya doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan suplai kekuatan kepadanya sehingga ia perkasa di hadapan masalah. Selanjutnya setelah zikir apa hadirin? Syukur, ya kan? Orang yang mampu bersyukur selamanya bahagia. Sekali lagi saya ulangi, orang yang mampu bersyukur selamanya ia pasti bahagia. Allah yang menjamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, akan kutambah nikmatku kepada kalian. Dengan bertambahnya nikmat, bahagia tidak Pak? Iya. Tapi jika kalian ingkar, lupa akan nikmatku, itulah yang membuat engkau diadab. Adab itu adalah sumber penderitaan. Jika kita lupa akan nikmat Allah, itu yang membuat kita menderita. Apa itu syukur hadirin? Syukur itu adalah sebuah kesadaran bahwa
pada diri kita ada nikmat Allah yang mengalir tiada putus, lalu kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Ya. Sebuah kesadaran bahwa pada diri kita ada nikmat siapa Bapak Ibu? Tak pernah putus, sedetik pun tak pernah putus. Lalu kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Contoh hadirin, Pak, Bu, Bapak Ibu bisa duduk begini nikmat Allah nggak? Bisa menghirup udara nikmat Allah nggak? Berapa banyak saudara kita di rumah sakit tidak bisa menghirup udara lepas, pakai apa Pak? Berapa kalau dibayar? Mudah-mudahan semua yang ada pada kesempatan ini sehat semuanya. Allah kasih kesehatan yang paripurna. Allah jauhkan dari virus-virus yang jelek-jelek, ya kan? Mau COVID-19 kayak COVID-20, ya kan? Mudah-mudahan dijauhkan. Amin. Hadirin, ayo kita sadari bahwa syukur itu Pak, kesadaran bahwa pada diri kita ada nikmat Allah yang mengalir yang tiada putus. Lalu kemudian kita bersyukur. Contoh tadi, ya kan? Pulang ke rumah gak dimasakin sama bini, Masya Allah. Terus waktu buka datang, kagak ada apa-apa, cuma air. Orang yang bersyukur, dia Pak, alhamdulillah masih ada air. Alhamdulillah saya sehat sehingga air ini bisa masuk. Diminum gitu. Alhamdulillah selesai saya buka puasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walaupun tidak ada istri keluar, rumah gak hilang. Bahagia gak Pak? Bahagia. Kan? Itulah orang bersyukur. Dia senantiasa memiliki kepekaan bahwa ada nikmat Allah yang luar biasa pada dirinya. Tapi orang yang gak bersyukur gimana Pak? Pulang gak ada bini, gak ada makanan, brengsek semua badan. Kesel. Pintu dibanting. Itu gimana sih? Padahal belanja gak pernah habis. Ini istri gak izin lagi. Sebel mau. Walaupun dia bisa minum, kira-kira bahagia gak Pak? Tersiksa, kata orang Betawinya. Tersiksa, kenapa? Apa yang membuat dia tersiksa? Pikirannya. Dia merasa orang yang tertindas di muka bumi ini. Iya kan? Padahal rumahnya besar, ya kan? Lantaran istrinya gak ada, istrinya mungkin lupa nyiapkan buka. Ternyata apa Pak? Istrinya ditelepon oleh orang tuanya karena orang tuanya sedang mau masuk rumah sakit. Masya Allah. Halo, masih bersama saya hadirin. Nah, ayo biasakan selalu ingat akan nikmat Allah dan syukurilah. Terakhir sekali, setelah syukur apa hadirin? Wa husni ibadati, ibadah yang terbaik. Jadi ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik. Salat yang membuat kita tenang, puasa yang terbaik, zakat yang terbaik. Dan ibadah itu ada ibadah khusus dengan Allah dan ada ibadah mahdhah dengan Allah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu misalnya bantu tetangga karena Allah, itu ibadah Pak. Maka ibadah terbaik apa terhadap manusia? Membantunya dengan cara yang bagus, ya. Ngasihnya dengan cara yang bahagia. Misalnya kita membantu orang, oh saya bantu, ada wajahnya yang tersenyum, ya kan? Dan itu hadirin, setiap orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain karena Allah itu juga bagian dari ibadah. Kita minta kepada Allah agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada manusia dan minta kepada Allah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Jika kita terbiasa memberikan yang terbaik, insya Allah yang kita dapatkan juga yang terbaik. Dari mana kita mengetahui? Quran surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan yang terbaik, maka itu pasti akan kembali kepada dirimu. Tapi jika kalian melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, itu juga akan kembali kepada dirimu. Baik hadirin, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar Mu'adz bin Jabal selalu tegar menghadapi berbagai kehidupan ini, berbagai persoalan hidup dan bahagia dunia akhirat. Kalau disingkat DSI. Nah, apa singkatannya hadirin? DSI. D-nya apa? Zikir. D-nya apa hadirin? Zikir. S-nya? Syukur. I-nya? Ibadah yang terbaik. Saya ulangi, DSI. D-nya apa? Zikir. Kita minta tolong kepada Allah agar kita senantiasa berzikir.
kepada Allah. Jangan lupa nih Pak, zikir bukan hanya habis sholat. Pulang dalam hati berzikir ingat Allah. Gitu. Kemudian S-nya apa? Syukur. D, S, I-nya ibadah yang terbaik. Selamat memanjatkan doa itu dan selamat menghayatinya dan mengamalkannya. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita tegar dalam setiap keadaan, mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Itu yang membuat hidup kita ini akan menjadi sepotong surga insya Allah kalau kita pandai bersyukur. Itu saja hadirin, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah wa iyyakum ajma'in ala qaumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.